ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam membaca tafsir Aisarut Tafasir li Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam surah Al-Baqarah dan memasuki ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa id qala rabbuka lil malaikah. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, dan ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, id itu datang di dalam Al-Quran sebagian ahli tafsir yang mengi'rab bahwa di sini ada fi'il yang mahdzuf, takdirnya udkur itqal, jadi dia mansubah dengan fi'il yang dihilangkan atau dibuang. Jadi takdirnya udkur itqala rabbuka. Makanya biasanya dalam terjemahan terjemahkan dan ingatlah ketika Rabbmu, Rabbuka. Di sini khitab, arah pembicaraan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqala Rabbuka, Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimaklumi bersama bahwa rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika datang baik dalam Al-Quran maupun hadis itu terbagi dua. Ada rububiyatul am, ada rububiyatul khas. Rububiyah yang berlaku secara umum, Rabbul Alamin, Rabb seluruh alam semesta. Ya ayuhan nas ubudu rabbakum, umum kepada seluruh manusia. Ada rububiyatun khas, rububiyah yang berlaku secara khusus, termasuk dalam ayat ini. Rububiyatun khas, wa id qala rabbuka. Dan ini biasanya disebutkan menunjukkan kemuliaan dan ketinggian derajat
yang disandarkan kepadanya. Jadi wa iqala rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu berkata lil malaikah, kepada para malaikat. Al-malaikah itu jam'u, akan disebutkan nanti di syarhul kalimat, jam'u mal'akun. Mal'akun, dan disebutkan juga bahwa asalnya dari ma'lakun, dengan perubahan dalam ilmu tasrif nanti dipelajari. Yang jelas di sini malaika itu jamak dari mal'akun. Jadi ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, ini sesungguhnya saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menjadikan di muka bumi khalifah. Sebelumnya sekali lagi malaikat itu jamak dari mal'akun, dan dia termasuk alam ghaib yang wajib kita imani. Dalam hadis disebutkan bahawa malaikat diciptakan dari cahaya. Akan tetapi sekali lagi malaikat itu termasuk alam ghaib asalnya. Tapi kadang malaikat menyerupai, datang dalam bentuk menyerupai manusia biasa, seperti ketika malaikat Jibril datang kepada Maryam, disebutkan dalam Al-Quran, tamassala laha basharon sawiyya. Malaikat Jibril itu datang semisal dengan basharon sawiyya, laki-laki yang dewasa. Juga dalam hadis yang telah berlalu bersama kita, kadang disebutkan hadis Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti manusia biasa, tapi asalnya malaikat itu adalah alam ghaib, wajib kita imani keberadaannya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadikan di bumi khalifatan. Khalifah ini ada beberapa penafsiran di kalangan ulama kita. Ada yang mengatakan makna khalifah, khalifatun yakhlufullah, dia khalifah pengganti Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi dalam menjalankan hukum-hukumnya. Kemudian ada yang mengatakan khalifah yakhlafu man sabaqahu, dia pengganti makhluk yang sebelumnya. Jadi sebelum diciptakannya malaikat di bumi, ada makhluk sebelumnya yang ada di bumi,
Sebagian ahli tafsir mengatakan dia dari kalangan jin. Ada juga mengatakan dia dari kalangan malaikat, digantikan oleh Adam alaihi salatu wassalam. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, khalifah yakhlufu ba'duhum ba'dun yatanasalun. Khalifah maknanya dia menggantikan satu dengan yang lainnya, saling melahirkan satu dengan yang lainnya. Jadi meninggal yang satu diteruskan lagi dengan generasi setelahnya, meninggal diteruskan dengan generasi setelahnya. Itu makna khalifah. Dan itu makna yang ketiga ini yang dikuatkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Jadi ada tiga makna khalifah yang disebutkan oleh ahli tafsir. Yang pertama, khalifah bermakna yakhlufullah, dia khalifah Allah di bumi dalam menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa